Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT PP Persero Tbk. Sebagai informasi, PT PP Persero Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 9 Februari 2010 dengan kode perdagangan PT PP yang bergerak di bidang jasa konstruksi, sehingga perseroan masuk sektor properti, real estate, dan building construction, subsektor building construction. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu, manajemen perseroan. Yang pertama, Bapak Novel Arsyad, selaku Direktur Utama. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Kemudian Bapak Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kemudian Bapak Anton Satya Hendriatmo sebagai Direktur Operasi 1. Selamat sore Bapak. Sore. Kemudian Bapak M. Toha Fauzi selaku Direktur Operasi 2. Selamat sore Bapak. Sore. Yang terakhir Bapak Hedi Herman Harun selaku Direktur Operasi 3. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Public Expose ini akan dimoderatori oleh saya, Adi Rama, yang akan membantu jalannya acara.
Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk disampaikan melalui fitur chat di kolom pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan akan kami bacakan saat sesi tanya-jawab. Selain itu, kami juga informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, akan ada door prize dengan mengisi kuesioner yang tersedia di room chat di tengah sesi. Sebelum memulai paparan, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video company update PT PP Persero Tbk. PT PP Persero Tbk adalah salah satu BUMN konstruksi dan investasi terbesar di Indonesia. Visi dari PT PP Persero Tbk adalah menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan RUPS tanggal 4 Juni 2020, inilah susunan direksi PT PP Persero Tbk. Berdiri sejak tahun 1953, berikut adalah milestone yang dilewati oleh PT PP Persero Tbk. Tahun telah berdiri, kini PT PP Persero Tbk memiliki 59 perusahaan berupa anak, cucu, serta afiliasi. 7 lini bisnis PT PP Persero Tbk terbagi atas 2 pilar, yaitu investasi dan konstruksi. Investasi meliputi berbagai proyek investasi yang digawangi oleh PP Properti, PP Energi, dan PP Infrastruktur. Untuk lini bisnis konstruksi, bisnis jasa konstruksi dan EPC langsung di bawah otoritas PT PP Persero Tbk, beton precast dan ready mix di bawah PP Urban, kontraktor berbasis peralatan di bawah PP Presisi. Beberapa keunggulan yang dimiliki PT PP Persero Tbk adalah sebagai berikut. Sukses membangun Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo dengan meraih rekor muri sebagai bandara dengan pengoperasian tercepat dengan nilai kontrak sebesar 5,8 triliun rupiah. Berpengalaman dalam membangun pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia seperti Pelabuhan Kalibaru Jakarta, Makassar Newport, dan Pelabuhan Patimban. Terdepan dalam konstruksi EPC dan terpercaya meraih penghargaan sebagai Best EPC Company by Asian Power Awards selama 4 tahun berturut-turut. Berikut grafis kinerja pemasaran sampai dengan Juli 2020. Berdasarkan ownership, jenis proyek, dan lini bisnis. Sedangkan berikut adalah rencana pemasaran 2020. Target pemasaran 2020 mencapai 25,5 triliun rupiah. Penjualan pada kuartal kedua 2020 mencapai 6,7 triliun rupiah. Dengan target penjualan tahun 2020 mencapai 17,2 triliun rupiah. Laba pada kuartal kedua 2020 mencapai 30 miliar rupiah. Dan target laba 2020 adalah sebesar 122 miliar rupiah. Berikut adalah nilai CAPEX pada Juni 2020 dan target CAPEX tahun 2020. Berikut adalah nilai investasi dan asosiasi di tahun 2020. Berikut adalah list investasi dan asosiasi dengan nilai share di atas 20%. Berikut adalah list investasi dan asosiasi dengan nilai share di bawah 20%.
Berikut rencana investasi proyek tahun 2020. Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung, Tol Pandaan Malang. Demikian penayangan video Company Update PT-PP Persero Tbk. Selanjutnya, untuk memulai presentasi, kami persilakan kepada manajemen PT-PP Persero Tbk untuk memberikan paparan. Kepada Bapak, Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini untuk Public Expose PT-PP Persero Tbk. Jadi, kami pertama-tama ucapkan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi, kami akan lanjutkan beberapa hal terkait dengan kinerja perusahaan dan juga nanti ada beberapa hal langkah-langkah strategi yang harus kita lakukan. Oke, next slide. Ini adalah penjualan di semester 1 2020 yang kita mencapai 6,745 triliun, di mana kita akan memproyeksikan di akhir tahun 2020 sebesar 17,2 triliun. Dengan pencapaian laba saat ini di semester 1 ini sebesar 30 miliar, dan kita proyeksikan di akhir tahun sebesar 122 miliar. Memang dengan semester yang sama di 2019 pasti akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan karena kondisi pandemik ini. Next slide. Ini adalah aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana semester 1 ini aset kita sebesar 54,1, dan di akhir tahun kita proyeksikan sebesar 58. Untuk liabilitasnya di semester 1 39,9, di akhir tahun 42,7, dan ekuitasnya dari 14,2 menjadi 15,3 untuk akhir tahun. Next. Kontrak baru. Sampai dengan bulan Juli ini pencapaian kontrak baru PP sebesar 10,059 triliun, di mana ini merupakan pencapaian 40% dari target sampai dengan akhir tahun sebesar 25 triliun. Di sini kami area ownership-nya dari BUMN sekitar 45%, kemudian pemerintah kurang lebih 31%, di swasta sebesar 24%. Kemudian di situ kami tampilkan juga di pie chart porsi yang ada di masing-masing lini bisnis kita. Jadi di oil and gas, kemudian gedung, jalan jembatan, irigasi, power plant, dan lain-lainnya. Kemudian yang di sebelah kanan kita memperlihatkan area bisnis di PT-PP, di mana ada yang diinduk, posisi 51%, kemudian juga ada EPC, kemudian PP-Pro, PP Urban, lain-lain, dan PP Infra. Next. Ini adalah target kita, pencapaian target di akhir tahun, kontrak baru sebesar 25,5 triliun. Sama seperti penjelasan saya tadi di depan, di ownership swasta, BUMN, dan pemerintahan. Kemudian di lini bisnis kita, mulai dari gedung, jalan, jembatan, irigasi, industri, masing-masing prosentase yang kita proyeksikan sampai dengan akhir tahun. Kemudian juga dari masing-masing lini bisnis PP, baik di induk maupun di perusahaan anak. Next slide. Proyek investasi. Beralih ke proyek investasi, tadi proyek konstruksi biasa, di mana proyek investasi kita di sini majority, 81% ada di infrastruktur, kemudian diikuti oleh properti sebesar 10%,
kemudian di energi dan kawasan industri. Kawasan industri ini yang saat ini sedang kita proses bersama partner yang lain yang saat ini sedang berjalan di kawasan industri Batang dan juga di Subang yang sedang on proses. Kemudian di situ terlihat komposisi investasi share yang lebih dari 20% dan kurang dari 20%. Di mana yang lebih dari 20% komposisinya tetap majority-nya ada di infrastruktur, kemudian yang kurang dari 20% juga majority-nya di infrastruktur. Oke, next. Kemudian untuk berikutnya strategi korporasi. Di sini kita melihat cukup banyak challenge ke depan, baik mulai dari trade war-nya US dan China, kemudian di situ ketegangan militer yang ada, kemudian dunia menghadapi resesi, dan juga dalam hal ini industri konstruksi memiliki tingkat digitalisasi yang rendah, di mana kita saat ini memerlukan IT atau digital yang cukup tinggi, dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan kita di konstruksi yang terhit dengan adanya pandemik ini. Next. Namun di sisi lain kita juga melihat peluang-peluang ke depan ini juga masih ada. Optimisme kita juga masih cukup tinggi untuk melihat peluang ini, di mana infrastruktur di Indonesia ini masih terus dikembangkan karena memang masih cukup besar yang harus kita selesaikan untuk infrastruktur. Kemudian juga di sini pemulihan ekonomi negara ini pasti perlu gerakan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian di situ potensi pembangunan ibu kota baru. Kemudian potensi transportasi keairan di RPJMN ini juga masih cukup besar peluangnya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah bauran energi Indonesia. Jadi kalau kita lihat energi ke depan ini yang menjadi sasaran adalah renewable energy. Proyek-proyek energi mineral ini merupakan satu peluang yang harus kita tangkap ke depan. Di samping itu juga industrial, tadi yang saya sampaikan di depan, di area industri ini juga merupakan satu hal yang perlu menjadi satu perhatian kita karena peluangnya juga cukup besar dan support dari pemerintah juga cukup tinggi. Sehingga ini merupakan market yang kita melihatnya sebagai suatu peluang ke depan. Next. Ini adalah strategi korporasi di mana kita melihat ada beberapa hal kami memilah dalam masa pandemik ini, di mana sampai dengan 2020 ini kami melakukan strategi yang defense, tapi kami masih optimis untuk pasar ke depan, di mana kita melihat ada beberapa hal yang harus kita lakukan di masa pandemik ini. Pertama, melakukan restructure dari hutang yang kita lakukan ke pihak perbankan, di mana kita juga melakukan ini untuk perusahaan anak kita. Kemudian cash flow leadership, di sini kita juga melihat peluang yang ada ini, yang project-project yang bisa menghasilkan fresh money, fresh cash yang cepat. Ya tentunya dengan owner-owner yang ada di Kementerian PUPR, kemudian ada di Pertamina, Pelindo, yang memang masih cukup kuat untuk melaksanakan pekerjaan di sana, sehingga kita tidak terlalu lama menunggu cash atau pembayaran dari pihak pemberi tugas. Kemudian yang berikutnya adalah divestasi. Kita melakukan seperti tadi disampaikan di slide video, ada divestasi, 4 lokasi divestasi yang kita lakukan. Di sini kita pertama untuk memperkuat keuangan perusahaan, kedua bisa kita gunakan untuk melakukan investasi di tempat yang lebih mempunyai profit ke depan dan memperkuat keuangan perusahaan. Kemudian kita juga melakukan tight money policy. Dalam hal ini
money policy ini kan kita juga menahan cash flow kita, pembayaran kita, supaya kita juga bisa menahan, membuat cash flow kita, likuiditas kita menjadi lebih baik. Cost reduction strategic ini ada beberapa hal, biaya usaha yang ada kita coba tekan semaksimal mungkin, namun tetap bisa operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Dan juga cost reduction strategy ini juga kita lakukan bagaimana kita bisa menekan BPP project atau HPP atau sehingga kita bisa meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang berikutnya selektif dan reduce capex. Karena kita dengan kondisi pandemik seperti ini, proyek-proyek investasi di mana kita harus memberikan capex dalam jumlah besar, tentunya saat ini kita lebih konsentrasi menuntaskan apa yang ada di proyek-proyek investasi, dan kalaupun ada hal tertentu mungkin kita masih menahan sambil melihat situasinya. Serta kita juga melakukan selektif untuk proyek-proyek investasi ke depan supaya tidak terlalu besar atau terlalu berat membebani dari sisi perusahaan. Fokus customer itu lebih kepada bagaimana kita memilih customer-customer yang tadi saya sebutkan di depan, yang mempunyai likuiditas cukup baik dan memang proyek-proyeknya masih berjalan. Kemudian reorganisasi dalam hal ini lebih kepada kita membuat lean organization kita, sehingga dengan lean organization tadi yang lebih ramping, kita dapat menekan cost kita untuk bisa menaikkan HPP kita, sehingga hasil usaha kita bisa meningkat dengan lebih baik. Next. Ini strategi ofensif kita. Kita melihat ke depan di 2021 yang sekarang sedang kita susun untuk rencana jangka panjangnya juga. Kita harus pertama, kita juga melihat ekspansi marketnya, ekspansi market ke arah mana saja yang kita akan masukin. Kita akan masuk di area mineral dan energi ini yang punya potensi market cukup besar. Di samping tadi yang kita sampaikan di depan, bahwa APBN, terus proyek-proyek yang ada di area Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, proyek-proyek APBN masih berjalan, itu pasti masih merupakan core kita, masih merupakan target andalan kita untuk ke depan. Nah, dalam hal ini ekspansi kita lebih kepada area di mineral, energi, di mana proyek-proyek ini masih sangat kecil diutilisasi oleh kita sebagai BUMN karya, dan sementara marketnya masih cukup besar. Nah, kita ingin mengambil jangan sampai terlalu besar market itu masuk ke asing, kita bisa masuk ke sana. Kemudian kita juga masuk ke area global, namun kita batasi, kita masih di area ASEAN, sehingga kita bisa mengukur kemampuan, kemudian mengukur bagaimana keuangan, dan kemungkinan bisa diutilisasi proyek tersebut. Implementasi teknologi, teknologi yang ada kita maksimalkan untuk menekan cost dari sisi baik dari biaya, waktu maupun kualitas. Sehingga penerapan teknologi yang mungkin yang umum saat ini adalah BIM, tidak hanya terbatas di BIM, kita juga bisa melihat teknologi-teknologi yang lain untuk menekan dari sisi biaya, mutu, dan waktu. Kemudian sinergi dengan BUMN ini untuk mendapatkan hasil usaha yang lebih baik. Kita tidak mungkin sendiri karena cukup banyak proyek-proyek BUMN yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian kolaborasi dengan investor luar negeri itu lebih kepada financing. Bagaimana financing kita bisa disupport oleh investor dari luar negeri untuk mengeksekusi bisnis yang ada. Kemudian diversifikasi yang sejalan dengan core utama, ini ada beberapa hal, kita juga memiliki core bisnis yang ada. Apakah kita akan melakukan evaluasi terhadap core bisnis yang ada itu untuk memperdalam atau memperluas dari core bisnis tadi. Nah, ini akan disupport oleh transformasi bisnis.
transformasi bisnis yang kita sekarang sedang proses di PP untuk melihat semua lini bisnis kita untuk menyusun rencana jangka panjang dan juga melihat benchmark yang ada di global, di Indonesia pasti, kemudian di global, untuk melihat apa-apa saja bisnis yang memang kita bisa perbesar, apa yang mungkin barangkali itu di bisnis tersebut harus kita kurangi, atau mungkin bahkan kita hilangkan. Karena dengan adanya pandemi COVID ini membuat semua bisnis yang ada ini harus melakukan evaluasi ulang untuk memastikan bisnis ke depan ini area-area apa saja yang harus kita perbesar. Core bisnis kita pasti sama, kita masih di konstruksi dan investment. Oke. Next. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di Pubek siang hari ini. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Bapak, sangat menarik sekali. Bapak Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami berikan waktu 15-20 menit untuk sesi ini. Sudah banyak pertanyaan yang disampaikan melalui fitur chat, dan kami telah memilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama, dari Ibu Katrina Aryani, bagaimana rencana perseroan di masa depan mengingat pandemi yang saat ini masih menekan industri konstruksi? Terima kasih. Silakan Bapak untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, dari siapa tadi Pak? Ibu Dari Katrina. Ibu Katrina. Oke, baik. Kalau kita menyikapi saat ini, pasti yang terkena dampak akibat COVID ini bukan hanya di industri konstruksi. Hampir semua lini bisnis yang ada terkena dampak dari COVID tersebut. Namun, kita tetap optimis, Pak. Dalam hal ini, kita juga punya keyakinan, bahkan sampai dengan saat ini, kami sudah mencapai kontrak baru mencapai kurang lebih 10 triliun, dan kita punya target di akhir tahun mencapai 25 triliun. Nah, tentunya ini harus dibarengi dengan tadi yang kami sampaikan. Pertama, bagaimana kita penetrasi market, kemudian bagaimana kita mencoba untuk ekspansi market tadi, sehingga kita bisa memastikan, Pak, bahwa pencapaian itu akan bisa berjalan. Karena justru di tengah pandemik ini ada hal yang terkait dengan inovasi yang harus kita lakukan dari sisi market maupun dari sisi fisik yang kita kerjakan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tanggapannya Bapak. Saya pikir cukup jelas. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Ramadhani Andrianto. Berapa target kontrak baru untuk tahun ini dan berapa yang sudah terrealisasi? Silakan Bapak untuk ditanggapi. Baik Pak, terima kasih. Seperti tadi kami sudah sampaikan, untuk target kontrak baru tahun ini sebesar 25 triliun, 25,5 triliun, dan pencapaian sampai dengan bulan Juli sebesar 10,05 triliun. Jadi kami pencapaian saat ini kurang lebih 40% dari rencana. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih jawabannya Bapak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 dari Ibu Valencia Lawrence. Pertanyaannya, untuk pembangunan wilayah industri Batang, apakah akan dilakukan pembangunan secara bertahap atau sekaligus? Kemudian, kapan target pembangunannya selesai?
Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk kawasan industri Batang, saat ini kita sudah memulai untuk land clearing-nya, kemudian juga akses masuk, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pematangan lahan, kemudian jalan utama serta jalan sekunder itu juga akan kita lakukan di tahun ini. Jadi ada yang dilakukan oleh pihak konsorsium dan ada yang merupakan APBN dari Kementerian PUPR. Jadi akan dilakukan tahun ini dan pelaksanaannya terhadap total 4.300 hektar pasti bertahap. Untuk yang 2020 ini akan kita eksekusi sebesar 450 hektar. Kemudian nanti akan mulai lagi di lahan tahap 2-nya di 2021. Kemudian terus berlanjut sampai 2023. Jadi kita berharap di kuartal pertama di 2021 itu sudah mulai ada calon owner yang akan membangun bangunan industri di area tersebut. Jadi infrastrukturnya kita siapkan saat ini. Sehingga itulah yang juga mendorong kami PP untuk bisa berkontribusi cukup besar di sana. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak, saya pikir cukup jelas. Kemudian untuk pertanyaan keempat dari Bapak Karel Film, untuk divestasi akan generate cash berapa dan proyek apa yang didivestasikan? Silakan Pak. Oke, nanti saya jawab singkat aja. Divestasi kita ada 4 proyek, tadi sudah kami sampaikan. Mungkin selanjutnya masalah angka akan dilanjutkan oleh Direktur Keuangan Pak Guspur, Pak. Baik, terima kasih Pak Novel. Terima kasih. Kedengaran suara saya Pak ya? Jadi Jelas, Pak. divestasi ada 4 objek Pak. Jadi total angka itu nanti bergantung valuasi. Memang kita sudah menetapkan range terendahnya dari 4 objek itu kira-kira 1,3,5 atau 1,4 sampai 1,6. Jadi ada di Pandaan Malang. Kalau nanti harganya bagus, bisa kita divest semua. Tapi sekarang ini masih ancer-ancernya di 20%. Terus untuk di Sumdawu ini udah done, udah 100% dan tinggal transaksi SPA mungkin di bulan depan. Terus PMT, yaitu Prima Multi Terminal yang ada di Kuala Tanjung, GSPA besok kita akan lakukan karena masih ada beberapa condition sehingga kita baru bisa di SPA karena ada internal approval yang perlu diproses lebih lanjut. Dan MKTT Pak, MKTT itu Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Ini juga masih sama statusnya dengan Pandaan Malang. Kita sudah menetapkan FinMod, kita sudah buka data room dan sekarang lagi proses para calon investor ini untuk melakukan mengakses data untuk melakukan due diligence baik secara bisnis maupun legalnya. Saya kira itu Pak. Makasih. Terima kasih jawabannya Pak. Kita punya waktu kurang lebih 6 menit lagi. Ada 2 sampai 3 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suhaila Bahvin. Yang pertama, apakah ada revisi target kinerja perusahaan di tengah pandemi ini? Yang pertama. Yang kedua, berapa besar capex PT PP ini? Anggaran tersebut dialokasikan untuk apa saja? Silakan Pak. Silakan mungkin Pak Direktur Keuangan Pak Guspur. Baik, terima kasih Pak Novel terkait dengan target. Memang kita barusan menyelesaikan RKAP revisi Pak. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi di tengah pandemi ini, semua perusahaan mengalami
proses decreasing gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk tahun 2020 kita merencanakan kontrak baru dari rencana itu 43 ke 25 triliun. Terus untuk penjualan kita juga akan merevisi target yang sudah disepakati sekarang dari angka 28-an ke angka 17 triliun dan laba dari angka 1,4 menjadi 122 miliar. Nah, tentunya revisi ini sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham mayoritas, yang mana ini yang harus kita pertahankan karena terus terang di kondisi COVID ini tidak mudah untuk mengeksekusi proyek karena adanya beberapa constraint atau keterbatasan terkait dengan PSBB, terkait dengan mulurnya kontrak-kontrak baru, dan juga kita menyesuaikan adanya realokasi budget sehingga supaya cash flow kita nggak terhit secara dalam, tentunya kita melakukan selektif mana yang kita genjot untuk tahun ini untuk mengenerate revenue dan mana yang memang kita persiapkan untuk di tahun 2021. Nah, tentunya kita 2021 akan lebih optimis untuk naik signifikan dari tahun 2020 karena kita harapkan juga pandemik ini di Desember nanti sudah banyak mulai surut ya trennya kenaikannya dan juga vaksin atau obat ini sudah ditemukan sehingga kita lebih optimis untuk melangkah di tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Kemudian bisa dijelaskan dari Ibu Revita Anggraini, bisa dijelaskan target kontrak baru di sisa semester 2 2020 akan dikejar dalam bentuk proyek apa saja? Silakan Pak, ditanggapi. Baik, terima kasih. Di 2020 ini kita targetkan sebesar 25,5 triliun. Sudah tercapai sebesar 10, jadi kita masih punya target sekitar 15 triliun. Ada beberapa proyek yang kami mungkin belum bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi di areanya kita ada di area energi, kemudian ada di area infrastruktur, kemudian juga ada di gedung. Ya, majority-nya saat ini memang hampir prosentasenya hampir-hampir sama antara energi dengan infrastruktur, dan juga ada beberapa proyek gedung yang saat ini sedang kita sasar juga. Jadi kami, insya Allah kami optimis di akhir tahun ini bisa mencapai target sebesar 25,5 triliun. Terima kasih, Pak. Saya kira cukup jelas. Pertanyaan terakhir, Pak, dari Bapak Christian Budi Pradana. Kalau untuk kinerja perusahaan pada balance sheet, secara year on year, pendapatan dan laba bersih turun berapa persen? Mengingat pasti sektor properti sangat terdampak. Silakan Pak, pertanyaan terakhir. Oke, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Novel di tayangan slide untuk terkait dengan year on year untuk penjualan itu akan turun kira-kira di 35% dan 35 dan untuk laba itu akan turun kira-kira 1.549%. Jadi memang tidak linier karena terus terang kita masih punya beban-beban tetap yang mana itu cukup memberatkan terkait dengan pencapaian laba kotor atau laba usaha kita. Jadi satu yang terbesar terkait dengan impairment,
impairment dengan berlakunya PSAK 7172. Terus yang kedua terkait dengan beban tetap bunga khususnya di sektor properti yang mana terkait dengan pengembangan kawasan dengan kondisi COVID ini market cukup terhit sehingga terkait dengan modal kerja ini bunganya terus jalan. Nah tentunya ini yang kita lagi cari upaya bagaimana terkait dengan properti ini bisa recovery dengan masuk ke pasar-pasar landed yang mana saat ini tahan terhadap pengaruh COVID. Itu Pak, makasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, masih cukup banyak pertanyaan yang disampaikan, namun karena waktu kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Sebelum acara ini kita tutup, kami persilahkan kepada manajemen PT PP Persero Tbk untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik dari analis, investor, dan semua undangan Pubex PTPP tahun 2020 atas atensinya terhadap performance dan strategi PTPP, baik untuk saat ini maupun untuk meningkatkan growth di masa mendatang. Kami selaku manajemen PTPP mempunyai keyakinan yang sangat tinggi untuk mencapai target di tahun ini dan juga membawa PTPP semakin bertumbuh di masa mendatang, sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sebagai penutup, tak lupa kami sampaikan, tingkatkan investasi di pasar modal Indonesia, khususnya di saham PTPP. Stay safe, stay healthy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT PP Persero Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji. Atas nama penyelenggara, kami memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan sepanjang public expose kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT PP Persero Tbk dan juga seluruh hadirin yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.